Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ninda Olsika Tusyariswi, mahasiswi PPG PAI dalam jabatan gelombang 2, LPTK IAIN Ponorogo. Sekaligus, guru SDN di Mangunharjo 2 Ngawi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan materi dengan tema Iman kepada Nabi dan Rasul. Materi ini merupakan pembelajaran di semester 2. Seperti apa videonya? Mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin menyiapkan. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Berhenti, gerak. Nah, diluruskan, dirapikan bajunya. Persiapan masuk kelas, baju harus rapi. Oke. Sekarang pilih dari teman-temanmu yang laki-laki atau perempuan yang rapi. Laki-laki. Ya, laki-laki. Ayo laki-laki maju, salim dulu. Habib minggir dulu. Ya. Nah, yuk yang perempuan. Ayo, Bib. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, pinter. Anak-anak sudah sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Lauknya apa tadi? Telur. Ikan. Ikan bandeng. Oke, tempe. Sambil ini ya, kita absensi. Bu Ninda absensi dulu ya. Abella New Ersa Evelyn. Ada? Ya, tangannya diangkat ya, Nak ya. Oke. Mikaela Natania Zahra. Dwi Widya Syarifah. Oke. Karisa Putri Ananta. Nisa Fadila Aptana Dinarto. Nesa Indrani Putri.
Usair Habib Zainal Mutahin. Alvin Akbar Ardani. Rifal Azaria. Rizal Abinaya. Alfian Rizky Maulana. Dava Aditya Ibrahim. Gita Purnama. Bilkis Anggun Fitria. Ya, yang nggak masuk hari ini siapa? Ya, Rizwal, nggak masuk satu ya, nggak apa-apa. Anak-anak, materi kita pagi ini bisa dibaca? Ya, iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah pernah mendengar iman kepada Rasul? Sudah. Apa itu? Iman itu artinya apa? Terus Rasul dan Nabi itu sama atau tidak? Nah, nanti kita bahas ya. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah rukun iman yang ke rukun iman yang ke berapa? Iman kepada malah, iman kepada iman kepada ya Rasul. Iman yang keempat, rukun iman yang keempat. Oke, biar semangat dulu hari ini kita ice breaking bernyanyi lagu Assalamualaikum ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum and how are you? Assalamualaikum and how are you? Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum and how are you? Kita hari ini belajar pengertian Nabi dan Rasul, perbedaannya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, tugas Nabi dan Rasul dan kewajiban kita terhadap Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Peserta didik mampu menjelaskan, apa itu bisa dibaca? Dua, peserta didik menerapkan perilaku iman kepada Rasul. 3, menumbuhkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya dan cerdas. Oke, pinter. 1, peserta didik mampu menjelaskan. Artinya menjelaskan perbedaannya dan menyebutkan sifatnya Nabi dan Rasul. Menerapkan perilaku iman, kemudian bersikap berani, jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan sabar. Ya, lanjut. Pemantik, apa itu pemantik? Jadi Bu Ninda bertanya sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama, apa arti iman kepada Nabi dan Rasul? Siapa bisa menjawab? Angkat tangan. Belum bisa? Belum. Yang kedua, sebutkan Nabi yang menerima kitab suci. Siapa Nabi yang menerima kitab suci? Muhammad. Oke, pinter. Lalu, apa saja tugas Nabi sebagai Rasul Allah? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Tugasnya Nabi dan Rasul? Menerima kertas Al-Quran. Apalagi? Apa? Yuk, menurut kalian apa? Belum tahu ya? Menyebarkan agama. Apalagi? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Oke, Bu Ninda lanjutkan. Bagaimana kita dapat meneladani kejujuran
Nabi Muhammad. Caranya gimana? Belum tahu juga? Oke, Bu Ninda lanjutkan, kita masuk ke materinya. Jadi, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul adalah apa itu? Salah satu rukun iman yang mewajibkan umat Islam untuk meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Jadi rukun iman kepada Nabi dan Rasul tadi, rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Nah, perbedaan dari Nabi dan Rasul bisa dibaca. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Nah, kemudian Rasul. Rasul adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Oke, pintar. Jadi, Nabi itu orang yang dipilih oleh Allah untuk apa? Menerima wahyu, tetapi tidak wajib untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian Rasul itu Nabi yang diperintahkan oleh Allah menerima wahyu dan wajib untuk mengajak umatnya. Bu Ninda lanjutkan lagi. 25 nama Nabi. Jadi Nabi itu banyak, nak. Nabi itu ada banyak, tapi yang terdapat di dalam Al-Quran hanya berapa? 25 saja. Jadi ini adalah nama-nama nabinya. Oke, ini adalah 25 nama Nabi. Yang pertama ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Ini kita bisa menghafalnya dengan cara memakai lagu. Nah, lagunya seperti apa? Kalian sudah pernah balonku ada 5? Nah, kita pakai nada itu. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Oke. Bisa dihafalkan nanti di rumah ya. Kita lanjutkan. Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Nabi dan Rasul adalah nabi-nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan tantangan yang sangat berat. Jadi untuk mendapatkan gelar Ulul Azmi ada 5 nabi. Nah, nabi itu siapa saja nanti kita bahas. Ada 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Untuk mendapatkan gelar ini, nabi dan rasul ini harus apa? Harus memiliki keteguhan, kesabaran yang luar biasa, dan ketabahan, keikhlasan. Nah, ujiannya juga sangat berat dibanding nabi yang lain. Bu Ninda lanjut. Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi. Siapa saja? Yang pertama? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Oke, jadi ada 5 nabi. Nabi Nuh, siapa sudah pernah mendengar cerita Nabi Nuh? Apa? Kira-kira apa? Apa? Angkat tangan.
Kapalnya diapain? Dibikin apa? Menyelamatkan lingkungan dan umatnya. Ya, Nabi Nuh membuat kapal besar di mana? Di gunung untuk menyelamatkan umatnya yang beriman. Karena banyak umatnya yang tidak mau beriman, termasuk siapa? Istrinya. Kemudian ada Nabi Musa. Ceritanya apa kalau Nabi Musa? Membelah lautan dengan apa? Tongkatnya. Lalu tongkatnya juga bisa apa? Menjadi ular. Nabi Ibrahim. Kebal dari api. Nabi Isa. Menyembuhkan orang yang sakit. Nabi Muhammad. Apa? Siapa yang membelah bulan? Ya. Puninda lanjut. Tugasnya Nabi dan Rasul itu satu, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia, kemudian memberi teladan hidup yang lebih baik, memberi contoh yang baik untuk umatnya, mengajak umat untuk menyembah kepada Allah, menjadi pembimbing dalam kebenaran dan keadilan. Puninda lanjut ya. Sudah paham sampai sini? Oke, pinter. Kamu kenapa ngantuk? Ya. Ini tangannya jangan gini biar nggak bersandar. Tangannya ini loh sayang, tangan. Nah, biar nggak ngantuk ya. Nah, ini ada cerita dari kisah Rasul Ulul Azmi. Kita simak bersama-sama. Yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita belajar riwayat singkat para Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Nabi Nuh selamat dari banjir yang sangat besar karena beliau menaiki bahtera atau kapal. Bersama beliau adalah orang-orang yang beriman dan semua jenis hewan yang berpasangan. Semua orang yang durhaka termasuk anak Nabi Nuh ikut tenggelam dan binasa. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim, walaupun beliau mendapatkan perlawanan dari Raja Namrud dan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat tidak hangus terbakar api. Nabi Ibrahim dikenal dengan Bapak Tauhid atau Bapak para Nabi. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada zaman Raja Fir'aun yang sangat zalim, yang mengaku dirinya Tuhan. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah.
Loh, antara lain tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan. Nabi Musa juga menerima kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib atau Mi'raj. Dan yang dibunuh atau yang disalib adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuza. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, dapat menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia muda, Nabi Muhammad terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat oleh Allah, antara lain berupa Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar sampai akhir zaman. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir, sehingga disebut dengan Khotamul Anbiya atau penutup para Nabi. Rasul Ulul Azmi mempunyai sikap terpuji, yaitu teguh hati, tabah, dan sabar. Kita bisa meneladani Rasul Ulul Azmi dengan cara yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar serta mengerjakan tugas sekolah. Teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan. Demikian materi kita tentang Rasulul Azmi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat terpuji para Rasulul Azmi. Oke, kita sudah sampai ke tahap tugas. Nah, tugasnya apa hari ini? 1. Bekerja dalam kelompok yang telah ditentukan. Nanti Bu Ninda yang akan menentukan. Yang kedua, bacalah soal dengan seksama. Ketiga, diskusikan jawaban dengan anggota kelompok. Keempat, hasil diskusi kalian pada lembar ini, oke? Nah, lalu presentasikan di depan. Sekarang Bu Ninda akan membagikan kelompok dan tugasnya. Jadi ini sudah ada 15 anak ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gini saja. Yang perempuan sini berarti kelompok A, B, yang sini C. Oke, biar jadi 3 kelompok. Nanti ditulis nama kelompoknya ada siapa saja di atas ini. Oke, ditulis nama kelompoknya, didiskusikan. Kalau tidak bisa, nanti anak-anak bertanya. Nanti Bu Ninda keliling. Jadi kalau tidak bisa, bertanya. Ya, ditulis nama kelompoknya dulu. Nama kelompok kan di bawah ini, kelompokmu A. Ya.
Kamu duduknya madep rono gak apa-apa, Nduk? Kastang. Nama kelompoknya tadi apa? Nabila. Tadi sini kelompok apa? A. Ya, berarti kelompoknya A. Jelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Menurut kalian tadi apa? Ya. Siapa? Ayo. Tadi nabinya ada berapa? 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, Muhammad. Siapa yang satu? Ibrahim. Enggak apa-apa. Dilemei buku biar enggak bolong. Kalian kalau tidak bisa membuka apa? Ini buku paket ada di dalam buku paket. Nah, jadi anak-anak sudah bawa buku paket, dibuka. Ada isinya semua. Bu Ninda tinggal dulu ya. Bisa, Nak? Bisa. Ya, menyebar. Ya, coba kamu ini buka buku paketnya. Ada di buku paket. Awas, hati-hati. Dicari dari depan kan ada toh. Nah, di daftar isi kan ada iman kepada Nabi dan Rasul 127. Ya, 127 ya. Nah, ini ada secara bahasa artinya apa, secara apa. Bantu berpikir. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekarang waktunya presentasi. Anak-anak maju per kelompok untuk mempresentasikan di depan. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok urut ya. Oh, C dulu. Baik, kelompok C silakan maju spesial. Jadi kelompok C. Ayo maju kelompok C. Ya, semua. Iya, maju di bawah. Yang baca siapa yang baca? Kelompok C. Nama anggota kelompok Habib, Rizal, Rifal, Alvin, Alfian, Dava. Oke, lanjut. Tugasnya apa? Jelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul secara bahasa dan istilah. Ya, dijelaskan. Iman artinya adalah percaya, sedangkan Rasul secara bahasa artinya adalah utusan, secara istilah berarti seorang laki-laki. Ya. Sebutkan perbedaan utama antara Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu dari Allah dan tidak wajib menyebarkan kepada umatnya. Rasul diberi kitab atau ajaran untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, terus yang bawah? Tuliskan nama-nama nabi yang diberi gelar ulul azmi beserta kisah singkat salah satu ujian mereka. Nabi siapa? Ayo. Nabi Nuh, apa? Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa alaihi salam, ya. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut. Kisah singkat Nabi pilih salah satu. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Tanya temanmu yang nulis, ya. Yang dapat dipercaya dapat gelar Al-Amin. Oke, pintar, tepuk tangan. Nah, bentar. Bu Ninda ini dulu ya. Tadi iman artinya percaya. Secara bahasa, secara apa ini? Artinya adalah utusan secara istilah. Oke. Terus Nabi itu menerima wahyu, Rasul ya, benar. Nama-nama Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, benar. Nah, tapi ada satu yang belum, Nabi Muhammad. Nah, mendapat apa ini? Gelar Al-Amin, itu benar. Tapi kurang pas dari kisahnya Nabi. Jadi kisah Nabi itu apa? Nah, kisahnya Nabi apa? Deng dong. Oke, belum ya. Silakan kalian duduk, lanjut yang kelompok selanjutnya. Oke, yang B, yuk. Ya, tepuk tangan buat kelompok B. Ya, geser sini. Ya, dikenalkan dulu kelompok B. Kelompok B. Nama anggota kelompok kita kata Karisa Anggun. Jelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul secara bahasa dan istilah. Iman artinya percaya. Secara istilah iman artinya membenarkan dan meyakini dengan hati. Sebutkan perbedaan utama antara Nabi dan Rasul. Nabi tidak diberi kitab hanya untuk melanjutkan wahyu. Rasul diberi kitab atau ajaran untuk disampaikan kepada umatnya. Tuliskan nama-nama Nabi yang diberi gelar Ulul Azmi beserta kisah singkat salah satu ujian mereka. Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Apa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Isa. Nabi Muhammad. Kisah singkat Nabi itu salah satu. Nabi Musa. Ya, kamu pilih Nabi Musa, kita dengarkan dulu. Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa pernah membelah lautan dengan tongkat miliknya yang bisa berubah menjadi ular. Tepuk tangan buat kelompok B. Oke, kelompok B Bunda review dulu. Iman artinya percaya. Secara istilah, iman artinya membenarkan, meyakini dengan sepenuh hati. Benar, ini yang jawaban yang benar. Nah, sebutkan perbedaan utama Nabi dan Rasul. Tidak diberi kitab, hanya bertugas melanjutkan wahyu. Nah, Nabi itu tidak diberi kitab, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umat. Sedang Rasul diberi kitab untuk disampaikan, wajibnya ya. Nama Nabi gelar Ulul Azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Oke, benar. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa pernah membelah lautan dengan tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Jadi ini gimana? Berarti Nabi Musa itu tongkatnya bisa membelah lautan, juga bisa berubah menjadi ular. Begitu maksudnya. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kelompok B. Kita lanjut ke kelompok C. Ya, semangat, semangat yuk kelompok C yuk. Agak maju sayang, agak maju. Nah, Abela. Kelompok A. Ya. Nama anggota kelompok Abela Widya Nusantara. Ya. Jelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, iman adalah percaya, sedangkan secara istilah, iman artinya membenarkan dan meyakini dengan hati. Sebutkan perbedaan utama antara Nabi dan Rasul. Nabi tidak diberi kitab, Rasul diberi kitab atau ajaran untuk disampaikan kepada umatnya. Tuliskan nama-nama Nabi yang diberi gelar Ulul Azmi beserta kisah singkat salah satu ujian mereka. Nabi Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Nuh alaihi salam, Isa alaihi salam,
Nabi Muhammad. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kisah singkat Nabi. Pilih salah satu. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Diberi perintah Allah untuk membuat kapal besar di gunung untuk mengangkut umatnya yang beriman agar tidak tenggelam. Oke, pintar, tepuk tangan. Nah, ini Bu Ninda dulu, ini dulu ya, belum sayang, belum. Nah, jadi Nabi yang mendapat gelar ulul azmi tadi 5. Ini jawabannya sudah benar dari kelompok ini, tapi menyebutkannya tadi kurang nabinya. Jadi Isa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, nabinya belum disebut, belum dibaca nabinya. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok A. Bu Ninda koreksi dari tugas kalian per kelompok tadi. Oke, Bu Ninda review ya nak. Tadi kelompok 1 menjelaskan pengertian kelompok A, maksudnya menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, benar. Menyebutkan tugas utamanya, benar. Ini benar, hanya penyebutan nabinya tadi belum. Lalu kisah nabinya benar, oke. Hanya salah sedikit, salah. Nah, untuk kelompok A nilainya 95. Sekarang kelompok B. Iman artinya percaya, meyakini dengan hati. Ya, ini benar. Tidak di kitab, kita pencangan pada umatnya, benar. Nabi Nuh benar. Ya, ini kisahnya sudah benar. Nabi Musa pernah membelah lautan dengan tongkatnya yang bisa merubah menjadi ular, benar. Tapi kurang jelas. Jadi sendiri-sendiri membelah lautan karena apa? Terus tongkatnya bisa menjadi ular itu karena apa? Belum dijelaskan ya. Jadi nilainya 90 buat kelompok B. Sekarang kelompok C. Iman artinya adalah percaya, sedangkan Rasul bahasa. Oke, benar, tapi ini kurang pas. Nah, yang ini kurang pas, nilainya setengah. Ada Nabi dan Rasul. Nabi. Oke, benar. Nah, ini setengah. Oke, yang kelompok C nilainya 85. Dari ketiga ini ada yang 85, ada yang 90, ada yang 95. Sekarang refleksi. Nah, kita belajarnya sudah selesai hari ini. Kita merefleksi diri apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Apa yang kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Oke, angkat tangan. Siapa? Iya, lalu apa lagi? Siapa bisa? Ya, pinter. Apa? Nah, intinya untuk hari ini anak-anak sudah paham? Oke, pinter. Lalu siapa saja yang mendapat gelar ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Oke, pinter. Nah, sekarang belajarnya sampai sini dulu. Kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih sudah belajar hari ini dengan giat. Jangan lupa nanti sampai rumah anak-anak cuci tangan, salim sama orang tua, menjalankan sholat 5 waktu. Sekian belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.